kembali hari ini? Semangat nggak nih buat Alhamdulillah baik dan semangat sekali nih. Nah, balik lagi di acara podcast Kopma yang namanya tuh Osaka, obrolan santai bareng Kopma Wade. Kali ini kita kedatangan siapa kali? Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial sekali lah untuk hari Oke, ini. mari langsung kita panggil. Ini dia Direktur Kopma Wade dan Ketua Pengawas Kopma Wade. Tepuk tangan. Ya, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah kita sehat ya Wida, alhamdulillah sehat sekali. Nah, jadi Kak, tema obrolan kita pada podcast kali ini adalah memilih skala prioritas di masa kuliah, organisasi versus akademik. Nah, jadi temanya itu, nah mungkin dari Bang Iki dulu mungkin ya. Nah, organisasi versus akademik, kira-kira lebih penting mana atau penting dua-duanya? Oke, ini aku dulu jawab Ya, boleh. Oke, kalau ngelihat organisasi dan akademik ini kan dua hal yang berbeda Ya. gitu ya. Kalau dilihat penting dan tidak penting, dua-dua kalau menurut saya penting Ya. gitu. Tapi kalau dilihat pilih yang mana, pastinya pilih akademik dong. Karena memang kita tuh kuliah buat nilai, buat ilmu. Jadi organisasi kan memang sampingan, tapi memang ada prioritas tertentu gitu. Jadi dua-duanya penting. Tapi kan Bang, kadang zaman sekarang itu kita ya sebagai organisasi kan susah nyari mahasiswa untuk masuk organisasi di era zaman sekarang ini kan, karena mahasiswa yang sekarang itu lebih mementingkan kayak buat apa sih organisasi gitu kan. Nah, mungkin dari Kak Winda sendiri gimana untuk menarik mahasiswa-mahasiswa untuk giat lagi berorganisasi? Menurutku gimana sih ngajak mahasiswa buat tertarik. Mungkin dari kita nih kayak Kopma UAD, mungkin dari kita bisa mengenalin nih keunggulan masuk Kopma UAD itu apa gitu. Biasanya kan aku sendiri kalau mau ikut organisasi pasti itu benefitnya apa buat aku gitu. Pasti dari mereka pasti ngeliat itu penting banget gak sih buat aku, apa aja manfaat yang bisa aku ambil gitu kalau ikut organisasi tersebut gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan lanjut nanti ya, nah mungkin bisa dikenalin dulu lah Bang Iki dan Kak Winda ini Kopma sebagai apa gitu. Oke. Mungkin banyak yang belum tahu teman-teman. Oke. Halo semuanya, aku Rizky Maulana selaku Direktur Utama Koperasi Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan 2026. Kak Winda? Mungkin halo semuanya, perkenalkan aku Navita Winda Wulandari, bisa dipanggil Winda. Dan kebetulan di sini diamanahi sebagai Ketua Pengawas Kopma UAD. Kemarin, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke nih, jadi kan Kak Bang Iki sebagai Direktur Kopma dan Kak Wida sebagai Ketua Pengawas nih. Nah, dalam menjalani ini sebagai direktur ini, apa kendala yang Abang alami? Kan pasti ada berat dan kendalanya itu kan. Nah, kendalanya apa dan solusi untuk mengatasinya itu apa sih, Bang? Oke, gitu ya. Jadi terkait kendala ya sebenarnya kembali ya. Oke, sebagai direktur utama sebenarnya kendalanya itu nggak terlalu yang masih, kalau sekarang ini masih gaya besar banget gitu kan. Jadi masih ya yang kecil-kecil kayak misal nanti ada pengurus yang tiba-tiba nggak ada kabar, gitu tiba-tiba pengurus yang lagi kerjain tugas dan ternyata masih kayak gitu kendala-kendala kecil ringan gitu kan. Nah, solusi dari saya gimana sih? Karena itu masih misal staffnya yang hilang, itu masih jadi tanggung jawab kepala bidangnya, jadi masih tanggung jawab kepala bidang. Jadi kalau dibilang kendala masih belum yang berdampak signifikan banget dari direktur utama gitu. Paling negosiasi aja sih, negosiasi keluar, terus gimana cara dapat exposure dari pihak luar. Mungkin itu sih yang masih kendala. Nah, solusinya gimana? Perbanyak kerjasama, perbanyak kenal sama orang, relasi. Jadi insight-nya itu diperbanyak, relasi diperbanyak. Nah, itu karena kalau direktur utama ini kan nggak punya wakil ya. Jadi gimana aku bisa nge-handle 28 orang ditambah harus fokus ke eksternal juga gitu kan. Jadi itu gimana sih cara ini harus ada penerapan strateginya aja. Itu sih yang balik gitu. Oke, terus nih Kak Winda, apa namanya kan tema kita kali ini kan organisasi versus akademik. Nah, ketika ada mahasiswa masuk ke organisasi Kopma terlebih lagi, nah Kopma itu ada nggak sih menyediakan wadah
untuk mahasiswa yang ingin berorganisasi dan juga ingin juga belajar secara akademiknya gitu, menyediakan apa kira-kira di Kopma? Ya, pastinya ada dong. Teman-teman mungkin tahu ya, dari Kopma UAD juga sering mengirimkan perwakilan buat lomba-lomba gitu. Pastinya nggak hanya dapat organisasinya aja, tapi prestasinya juga teman-teman bakalan dapat. Ya sebenarnya itu banyak yang mahasiswa pengen juga kan, jadi di mana dia berorganisasi tapi juga dia menjadi mahasiswa yang berprestasi juga di kampusnya. Itu Di yang Kopma UAD juga kan punya staf prestasi. Iya. Nah, jadi kalau mau kuliah tetap dapat ilmu yang beda kecuali dari teori-teori di kampus, mau ngejar lomba juga banyak di Kopma UAD. Nah buat teman-teman nih yang belum gabung Kopma, ayo buruan kita bangun gabung Kopma ya. Iya, nanti bisa dapat ilmu yang berbeda gitu. Karena kan bang, selama saya kuliah ya, dosen juga ada yang bilang bahwa pengetahuan di kampus itu hanya berapa persen gitu, lebihnya itu kita bisa nemukan di organisasi. Jadi sebenarnya kan penting itu organisasi. Tapi banyak mahasiswa yang sekarang nggak aware lah gitu sama organisasi, ngerasa nggak penting, lebih memilih untuk cari kerja, magang gitu kan. Itu sih sulitnya di zaman sekarang itu. Maksudnya mereka tuh menganggap kuliah aja gitu. Padahal di kuliah tuh cuma kita dapat teorinya gitu. Praktiknya kita dapat di organisasi. Tapi bang, mungkin kan Abang Niki sama Kak Winda ini kan dari awal, maksudnya seangkatan pas masuk Kopma. Kalau masuk Kopma kita seangkatan, kalau jadi pengurus kita nggak seangkatan. Dan itu maksudnya dari awal masuk Kopma hingga sekarang itu apa aja yang kalian dapatkan Kopma? Siapa dulu nih? Ayo, siapa dulu? Saya Winda dulu deh. Mungkin karena dulu diksarnya kita bareng ya, Iya, pendidikan diksarnya diksarnya kita bareng. bareng, tapi kayaknya jadi ikut pengurus aku duluan Iya. gitu. Jadi dari maba 2023 sampai sekarang itu banyak banget yang aku dapetin di Kopma UAD. Dan salah satunya tentunya relasi ya. Iya sih. Aku kenal sama anak kampus lain itu ya dari Kopma UAD. Terus dapat pengetahuan tentang ya dunia bisnis gitu dari Kopma UAD juga. Karena kemarin kan aku di bidang usaha ya tentunya. Jadi oh ternyata kita kalau mau bangun usaha itu harus ada step-stepnya loh, nggak langsung kayak jebret gitu jadi enggak, pasti kan ada tantangannya juga kan. Nah kita juga harus bisa mikirin itu solusinya gimana gitu buat ya beresin masalah yang ada di usaha. Oke, berarti itu semua bisa kita dapatkan di Kopma ya. Mungkin dari Bang Niki. Oke, mungkin aku masih sama kayak Winda terkait relasi, tapi ini menurut pengalamanku sendiri aja deh. Dari aku pertama masuk Kopma itu gimana? Pertama kali masuk Kopma aku langsung jadi panitia jam Kopnas. Nah itu bareng Winda juga tuh berdua. Nah ini ilmu yang aku nol, tapi sekarang aku udah bisa. Kalian tahu Word dan Excel atau spreadsheet? Itu waktu aku pertama kali masuk WAD aku nggak bisa. Aku ngebikin kotak di Word aja itu nggak bisa, ngebikin kotak di spreadsheet juga nggak bisa. Tapi karena aku masuk Kopma dan itu banyak apa ya cutting-cutting yang ngajarin, nah itu salah satu hal yang wah mereka nih aware nih terkait kalau nggak bisa diajarin. Kadang kan ada yang yaudah lah nggak bisa ya udah biarin gitu. Tapi di Kopma tuh diajarin itu apa ya, memang terlihat sepele tapi kalau bagi aku karena aku yang nggak bisa itu wah gitu, kayak amazed gitu sendiri gitu. Terus apa lagi ya kalau dilihat ini, public speaking. Pertama kali aku ngomong itu di umum itu waktu panitia jam Kopnas juga, itu berlibetnya minta ampun gitu. Jadi nah sekarang aku udah bisa public speaking yang maksudnya yang nggak oke tapi bisa ceplos-ceplos enak gitu loh. Ada yang mau kita omongin tuh udah terpikirkan gitu. Itu salah satu yang ngebuat aku apa ya, memang menurut orang sepele public speaking ya, semua orang pasti bisa otodidak, tapi karena aku yang memang nggak bisa, tapi karena masuk Kopma aku jadi bisa, Jadi terlatih iya ya. benar sekali. Terus fun fact-nya lagi, dari awal masuk Kopma sampai sekarang belum pernah break terkait kegiatan Kopma. Jadi kalau sakit tuh aduh, sakitnya tuh kalau nggak ada kegiatan malah ya. Bukan sakit pas ada kegiatan, itu karena udah sering banget tersusun Kopma kan, kegiatannya padat gini semua. Sebenarnya bilang padat sih enggak ya, tapi karena memang udah tersusun ya gitu. Jadi berorganisasi rasanya menyenangkan juga gitu. Kalau nggak ada kegiatan tuh Malah beriang bosan. benar gitu. Apalagi kita ngekos kan. Iya bener, kayak sepi gitu. Tapi maksudnya di dunia kuliah pun aman-aman aja. Aman aja. Kayak nilai selalu baik gitu maksudnya. Aman. Jadi
ini ya yang mahasiswa sebelum masuk organisasi itu nanti mereka menganggapnya nilai itu terganggu karena organisasi. Iya. Tapi itu balik lagi ke individu sih. Iya. Kalau memang dia fokusnya akademik ya pasti dia akan mengutamakan akademik dan bagaimana organisasi itu kedua gitu kan. Nggak mungkin dong kita taruh organisasi pertama, ya kan kita kan fokusnya mau kuliah gitu. Iya. Jadi kalau kita selagi mau bisa mengatur jadwalnya akademik aman, organisasi aman. Aku sampai sekarang nggak ada yang nilainya B plus gara-gara koma enggak gitu kan. Tetap tersusun lah nilai kita. Aku kuliah tetap kuliah, organisasi tetap organisasi. Nah, dengar itu teman-teman. Jadi sebenarnya organisasi itu tidak semenyeramkan itu, nggak kayak sibuk banget, nggak kalian harus ninggalin kuliah kalian, nggak begitu. Jadi bahkan kalau misalnya kalian masuk ke organisasi, kalian bakal bisa lebih nambah level gitu ya, bang. Misalnya lebih level Bisa gitu. nyusun waktu kita juga. Gimana? betul. Itu malah diatur nih kan kita kan nanti kerja pasti juga sibuk. Hanya punya pengalaman, terus juga kan ngaruh juga kan di dunia kerja itu. Kalau dari sekarang nggak bisa manajemen waktu, pas nanti kita dewasa kerja gimana kita mengaturnya itu. Jadi penting, organisasi itu penting. Keren banget. Iya. Obrolan kali ini benar-benar daging ya Bagus, teman-teman. iya sih. Di topik pertama ini. Nah, terus kini kita lanjut ke topik selanjutnya itu tentang entrepreneurship alias wirausaha muda. Nah, menurut Bang Iki ini wirausaha muda ini apa sih? Pak Bang Iki atau Pak Winda? Kawin dah Pak mungkin Winda ya. lah mungkin. Apa ya? Tadi pertanyaannya Usaha muda. wirausaha muda. Hmm. Kalau setahu aku ya, sepengetahuan aku wirausaha muda itu ya kita sebagai mahasiswa itu mulai bangun usaha atau bisnis gitu. Tapi kan itu kita harus perlu belajar lagi ya. Iya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen jadi wirausaha muda, mungkin teman-teman bisa belajar dari Kopma UAD. Jadi itu nggak didapat di perkuliahan. Perkuliahan, gitu. betul. Bisa teman-teman dapat di Kopma UAD. Nah, statement awalnya itu apa? Untuk jadi usaha muda. Step by stepnya. Step by stepnya mungkin ya kita perlu mengetahui dulu nih. Ini gimana sih caranya, mungkin kita bisa sharing sama yang udah jago gitu kan. Sharing, terus intinya kita percaya diri aja, yakin gitu. Untuk masalah modal atau apa ya, finansialnya mungkin itu terakhir lah, mungkin step 2 gitu. Karena kan bisa dari mana aja ya, Iya, Bro. iya, Yang betul. penting kita udah punya strateginya nih, langkah-langkahnya. Seperti kita mau bangun toko lah, kita harus cari tempat strategisnya, sasarannya siapa, apa aja yang akan kita jual gitu. Nah, mungkin untuk Bang Iki nih bang, karena abang kan cowok kan gitu. Ada nggak sih bang pengalaman yang paling abang kayak wah untung aku masuk Kopma gitu loh. Kalau aku nggak masuk Kopma, aku nggak bakal tahu ini gitu. Apapun itu ya bang maksudnya. Oke, kalau ngelihat itu adalah tadi yang aku bilang kayak bisa tahu ini Word, Excel dan sebagainya, tapi itu salah satu ya. Ada hal lagi kayak aku tuh tahu tentang koperasi secara besar, terus ternyata koperasi itu nggak menyeramkan itu. Orang bilang, oh nanti ada simpanannya gini, padahal itu tuh uangnya balik lagi ke kita, gitu. Nggak lagi bakal diambil sama koperasinya, nggak, ternyata itu balik lagi ke kita. Terus apa ya, ilmu-ilmu baru kayak kita diajarin bisnis plan. Kalau tingkat mahasiswa ya, koperasi mahasiswa ya, kita diajarin bisnis plan, esai gitu kan. Bagaimana kita tuh melek tentang ekonomi gitu. Beda ya, kalau kita belajar koperasi berarti kita ngomongin ekonomi gitu kan. Bagaimana koperasi ini bisa menopang ekonomi Indonesia yang nantinya gitu kan. Beda kita menghasilkan usaha yang langsung cuan gitu kayak trading dan sebagainya. Iya. Kalau ini kita memang diajarin dari dasarnya gitu. Kalau aku nggak masuk koperasi, masuk Kopma, kan nggak bakal tahu terkait hal itu gitu. Bagaimana negosiasi, bagaimana kita kenal sama pihak luar, eksternal, relasinya itu. Jadi penting banget sih waktu aku baru terasa gitu. Oh, kalau udah aku masuk Kopma kayak jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Gak bakal ketemu aku juga kayak Nggak gini. bakal ketemu kalian juga gitu. Nggak akan di sini juga ya. Jauh nggak bakal di sini juga kita. Itu sih. Iya, Jadi iya. kenal sama kalian adalah hal yang istimewa gitu. Asik. Kan kalau kita di organisasi kan kayak gitu, kita tuh keluarga. Nah, operasi kan asasnya kan kekeluargaan juga kan. Jadi kenal sama kalian tuh adalah hak yang istimewa gitu. Karena kita beda-beda prodi gitu kan.
beda-beda fakultas, beda kampus, beda bahkan. kampus lagi. Betul. Terus Bang, ini mungkin ya berdua mengacu ke pertanyaan yang awal tadi. Kakak kan balik lagi ke tadi tuh sangkatan kan masuk Iya, komen benar. satu angkatan. Ada nggak sih pengalaman lucu kalian berdua ini selama berkopma lah istilahnya? Pengalaman apa kira-kira? Pengalaman lucu ya. Ah. Iya. Kayaknya kalau dibilang lucu-lucu panik ada ya Wida, waktu kita apa ya, panitia jam Kopnas. Ah. Kita tuh kebetulan sama LCC juga, Lomba Cerdas Cermat. Itu kita ngurusin komputer berapa tuh? 250 komputer cuman 2 orang. Iya, 2 orang. Bayangin. Yang ngerti, karena yang ngerti sistemnya itu cuma aku sama Winda. Jadi kalau ada error ya kami yang harus bolak-balik gitu. Itu pengalaman yang wah, kok aku bisa gitu ya. Iya. Itu menjadi suatu kebanggaan sih pasti. Karena kemarin itu kan Winda yang megang servernya. Otomatis aku dong yang ngurusin 250 komputer itu kan. Betul. Nah, ada yang error sana, aku lari ke sana, lari gitu. Jadi itu lucu tapi mengasihkan gitu ya. Benar-benar hektik sih waktu Iya. itu ya. Dan menyenangkan juga kan. Jadi kesan. Dari kakaknya mungkin ada lagi nggak selain yang komputer tadi? Itu sih mungkin masih di jam Kopnasnya ya. Iya. Nah itu waktu penginputan nilai mungkin ya. Oh iya, Kita itu penginputan. sampai kayaknya nggak tidur itu. Kan itu selesai itu malam ya. Pagi nggak sih Ki? Malam apa pagi? Pokoknya. Iya, hampir mau pagi gitu Iya. gitu sih. Nah itu tuh kita masih bingung, maksudnya masih hektik. Ini belum selesai, ini belum kelar, nilainya belum kelar. Ini aku sama kamu bagi ya gitu. Nah aku tuh takut Iki tuh udah tidur gitu. Jadi itu aku handle sendiri. Dan takutnya paginya dia nggak kebangun gitu. Itulah sebenarnya kerja sama cowok ya Bang. Iya benar. Jadi kita Iya. Tapi ada yang lucu lagi. Apa tuh lucu? Ini lucu. Jadi kita tuh persiapan jam Kopnas juga. Jadi LCC kan, aku Winda Ani gitu kan. Jadi waktu udah selesai Winda nggak mau pulang. Karena Aduh, di spill nggak Win? kepil dong. Dikit-dikit Oke. aja. Nyerempet. Pas lagi persiapan itu tuh si Winda putus cinta. Aduh. Jadi dia kalau pulang ke kos nanti keinget jadi nangis. Jadi kita nemenin Winda sampai jam 2 Jadi pagi di sebenarnya itu Kobesa. sih butuh temen ngobrol aja. Karena kan kalau di kos sendirian sepi nggak sih? Iya, itu lucunya itu. Berasa banget galaunya ya. Iya, kalau ada temennya itu enjoy aja. Aku nemenin sama Ani sampai jam 2 pagi baru dia mau pulang. Dia bilang jangan pulang dulu nanti aku nangis gitu. Itu sih. Ya, itu juga bisa lah kita dapatkan di organisasi kan. Iya. Coba kalau misalnya kawin tidak berorganisasi, nggak tahu kawin ngelakuin apa di kosnya kan. Bahaya. Kan udah nggak ada di sini. Pulang ke Lampung Iya, masa bisa dah. udah ke Lampung. Nah, terus Bang ini lanjut ke kami ada pertanyaan untuk Abang sama Kak Winda dari viewers kebetulan. Nah, jadi ada followers lembaga atau Kopma yang nanya nih terkait Abang sama Kak Winda nih. Nah, pertanyaan pertama kali. Nah, pertanyaan pertama itu mending ikut organisasi atau perbanyak magang dan ikut lomba? Aku dulu ya. Boleh? Kalau menurut aku nggak mending. Kenapa? Kalian bisa ngelakuin dua hal itu. Iya. Jadi di organisasi kalian bisa dapetin insight baru. Kalau kalian mau ikut lomba di organisasi juga bisa. Nah, contohnya di Kopawadi kita punya staf prestasi. Kalian mau ikut lomba dari Kopawadi kita biayain. Gitu. Itu. Berarti dibiayain juga ya Bang? Biayain kalau mau Banyak ikut nih lomba, soalnya yang belum dibiayain. tahu Bang. Kalau misalnya masuk Jadi, Kopma tuh kalau ada lomba dibiayain juga. kita dibiayain. Jadi kan masuk organisasi mau ikut lomba dari Kopma kita biayain gitu. Terus mau magang kita tuh punya kerjasama sama dinas koperasi. Kalau kalian mau magang anggota Kopma itu bisa gitu. Nanti kita tinggal nyiapin diri aja. Iya, tinggal nyiapin diri. Gitu. Mungkin pertanyaan kedua nanti Kak Winda yang jawab Iya, ya. Nah, boleh. pertanyaan kedua Kak, lembaga ada apa aja isinya Kak? Lembaga. Jadi di Kopmawad itu lembaganya ada 3. Ah, Ada sport, hmm. ada jarum itu jaringan usaha, dan yang satunya lagi itu ada PO, event organizer. Nah, mungkin Bang, maksudnya di lembaga ini tupoksinya ngapain aja? Oke. Lembaga ya. Kalau ngomongin lembaga adalah mereka ini kan sub bidang gitu, juga sub bidang di bawah PSDA. Jadi lembaga ini memang arahnya itu berbeda dengan pengurus gitu kan. Kalau pengurus itu dibentuk buat menjaga organisasi kooperasinya,
kalau lembaga ini dibentuk untuk menjaga anggotanya. Jadi kayak itu gimana sih biar bisa anggota itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan non formal dan semi formal lah gitu ya. Contohnya apa? Nah kalau non formal buat lembaga kayaknya misal olahraga bareng nih, nah itu bisa badminton, renang gitu. Terus kalau IO nih, kalau IO berarti IO itu bakal misal ada pelatihan apa nanti dia gitu, nanti pas ada kegiatan Kopma dia jadi MC-nya gitu. Terus kalau jaringan usaha nanti jadi usaha misal ada, kalau di Wadi itu kan ada kayak UAD Fair, ada gitu. Nah, nanti mereka tuh ngikut kayak kegiatan gitu, jualan bazar-bazar gitu, jualan nanti, atau pas Diksar nanti bisa jualan. Terus di lembaga juga nanti ada ini ada apa yang ngedit itu namanya staff media ya. Nah, staff media nanti yang ngedit gimana sih konten. Ini nanti kan staff media juga kan yang ngedit juga. Siap-siap nih staff media. Nah, di antara mereka berempat tuh punya ketua. Nah, punya ketuanya itu yang berperan gimana nge-handle 4 orang ini gitu. Jadi kalau di bidang tuh kepala bidang lah, kalau di lembaga ini ketuanya. Di atas ketua tuh juga ada PJ-nya. Nanti komunikasi itu ada dari staffnya ke ketuanya, dari ketua ke PJ-nya, dari PJ ke kepala bidangnya gitu. Jadi di Kopma ini juga mementingkan atau memikirkan anggotanya juga yang belum Jelas, masuk pengurus iya gitu. jelas gitu. Jadi jangan sampai nih mereka nih nganggur lah istilahnya, jangan sampai mereka masuk belum jadi pengurus terus ya udah gitu kita lepas. Nah, Kopma sampai mikirin itu ya. Iya, jadi kita harus mikirin gimana sih mereka juga tetap ikut kegiatan kita, karena kan kegiatan kita ngomongnya buat pengurus kan gitu. Terakhir nih Bang, pertanyaan dari tahunnya lah. Berdua lah, terakhir ini. Nah, berdua nggak apa-apa. Apa yang Kopma tawarkan terhadap mahasiswa yang akan bergabung? Balik ke kakak tadi, karena kan kalau misalnya kita mau masuk kita harus tahu kita bakal dapat apa kan. Nah, kalau kita masuk Kopma kita dapat apa Bang? Kak? Aku ya. Boleh. Tentunya kalau teman-teman semua nanti bergabung ke Kopma itu banyak banget benefit yang didapatkan. Ya seperti yang aku sebutkan tadi ya, di awal tentunya relasi, terus teman-teman juga dapat prestasinya juga, dapat mengelola usaha itu gimana. Kalau teman-teman nanti masuk ke bidang usaha, teman-teman bakalan tahu. Kalau di PSDA berarti ya nanti mungkin prestasi ya kalau di PSDA ya. Nah kalau yang di lain-lainnya nanti kayak admin, teman-teman tahu buat proposal itu gimana. Tentunya nanti kan di dunia kerja itu teman-teman ada yang iya pasti kepake banget. Nah, tapi ini Bang ini Bang, kalau misalkan organisasi itu kan sudah biasa nawarin kalau kalian masuk sini pasti dapat relasi segala macam. Tapi kalau Kopma nih dia menjaminnya berapa persen untuk mahasiswa ketika masuk dan mendapatkan yang Kak Winda omongkan tadi? Oke, 100%. 100%. Karena Kopma Wadi itu 100%. punya 3 pilar, integritas, profesionalitas, dan loyalitas. Nah itu kita terapin terus. Jadi buat mahasiswa yang mau bergabung pasti kalian tuh nggak bakal sia-sia. Memang kalian bakal bayar uang bulanan gitu, tapi itu duitnya kan kalian ambil lagi saat kalian nanti keluar dari anggota Kopma Wadi. Jadi kita nggak mengambil hak kalian gitu, nggak mengambil hak teman-teman. Satu lagi, akhir periode ada SHU, sisa hasil usaha. Nah itu nanti duitnya juga bakal dibagi ke kalian gitu. Terus biasanya organisasi cuma embel-embelnya bisa mengatur waktu gitu kan, padahal aslinya enggak, tapi di kita tuh bisa gitu. Itu bisa benar-benar mengatur waktu gitu. Terus mau ikut lomba kita bebasin, mau ikut lomba apa aja kita biayain gitu. Jadi benar-benar kita perhatikan pertama. Nah mungkin itu ya teman-teman, nggak serasa nih Bang Kak, kembali kita udah lebih 20 menit ngobrol ternyata, karena sangat menyenangkan sekali dan isinya juga dari semua kan. Nah buat teman-teman yang belum berorganisasi atau ingin masuk organisasi, nah kalian bisa join Kopma Wadi. Nah karena di Kopma Wadi itu bisa kalian dapatkan itu banyak, seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Dirut sama kakak pengawasnya tadi, bisa mendapatkannya contohnya prestasi, pengalaman, relasi, dan itu dijamin 100%. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa gabung, dan terima kasih ya, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih sudah mau hadir di video podcast kita kali ini. Semoga ini udah apa Bang, maksudnya berapa lama lagi sampai akhir periode? Berapa bulan lagi? Bulan berapa nih? Bulan 6 ya? Ya. Bulan 5. Oh, bulan 5 tuh. Berarti 7 bulan lagi kita. 7 bulan lagi. Ya. Pokoknya pesan dari kami semangat terus Bang. Sama Terima kasih. dan Saya juga semangat. siap.
pokoknya kita harus belajar bersama-sama segala macam gitulah. Dan nggak lupa lagi sama kalian ya, jangan lupa gabung ke Kopma karena Kopma itu sangat berkesan sekali. Yang ku ini enggak, maksudnya ini pesan terakhir dariku, kenapa kalian harus masuk Kopma? Karena aku ngerasa di Kopma itu sangat teratur sekali, kayak waktunya, kayak nggak pernah ngaret, selalu mulai tepat waktu. Namun video kali ini hanya itu ya, Bang ya. Terima kasih atas insight-insightnya yang sudah dibicarakan tadi. Jadi jangan lupa subscribe channel ini dan like dan komen apalagi yang kalian ingin tahu tentang Kopma UAD. Terima kasih lagi teman-teman. Mungkin boleh bye. Sampai jumpa teman-teman.